Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kepada rekan-rekan pendidik sekalian, kali ini saya akan sampaikan kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Mulai tahun pelajaran tahun 2021 sampai tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran, learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun, kelas 1 SD, adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan, learning loss. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Satuan pendidikan diberi 3 pilihan kurikulum, Kemendikbud nomor 719/P 2020. Menggunakan kurikulum 2013 secara penuh sebesar 59,2%. Menggunakan kurikulum darurat kurikulum 2013 yang disederhanakan Kemendikbudristek sebesar 31,5%. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri sebesar 8,9%. Kemendikbudristek menyusun modul literasi dan numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum. Juga tersedia modul untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Survei pada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah di 20 kap kota dari 8 provinsi, April-Mei tahun 2021, menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss numerasi dan literasi, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% literasi, dan 86% numerasi. Numerasi, manfaat penggunaan kurikulum darurat lebih besar pada siswa dari kelompok rentan. Literasi ibu. Buku teks di rumah. Wilayah tempat tinggal. Literasi, manfaat penggunaan kurikulum darurat lebih besar pada siswa dari kelompok rentan. Literasi ibu. Buku teks di rumah. Wilayah tempat tinggal. Kurikulum darurat efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk fokus pada materi esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Penyederhanaan tergambar pada jumlah kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengalami penurunan antara 42% untuk SMA pada peminatan sampai 68% untuk SMP. Data kualitatif mengkonfirmasi bahwa guru merasa terbantu untuk melihat materi yang esensial, sehingga bisa merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Modul literasi numerasi dari Kemendikbudristek juga sering disebutkan sebagai alat bantu yang bermanfaat untuk penerapan kurikulum. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 1. Pengembangan soft skills dan karakter, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas, mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
Karakteristik kurikulum prototipe di PAUD, SD, dan SMP, dan yang sederajat. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak, fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Karakteristik kurikulum prototipe di SMA, SMK, dan SLB, dan yang sederajat. Lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata pelajaran, bukan program peminatan atau penjurusan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib, dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat, dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler. Dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Penerapan kurikulum prototipe didukung melalui penyediaan buku teks serta pelatihan dan pendampingan bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. 1. Buku teks pelajaran dan perangkat ajar pendukung. Buku teks, modul dan perangkat ajar lain disediakan secara digital melalui platform digital untuk guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan BOS reguler, dukungan Pemda, dan yayasan. Buku cetak disediakan melalui Siplah dengan dana BOS atau cetak mandiri. 2. Pelatihan dan pendampingan guru, KS, dan Pemda. Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning di platform digital, pendampingan guru atau kepala sekolah oleh Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, dan pendampingan bagi Pemda. 3. Jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan buku pegangan guru kurikulum paradigma baru, silahkan kunjungi web budigapo.wordpress.com. Terima kasih dan sampai jumpa.